Halo Earth Signs, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi semua tentang kamu yang notabene energi minggu ini. Seperti biasa ini general ya, nggak ada nama kalian di sini. Jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Kalau nggak sesuai, gue sarankan untuk nonton moon sign kalian, rising sign kalian, rising atau ascendant sign ya. Relationship itu Venus buat yang cewek, yang cowok Mars, dan yang udah married Jupiter. Dan untuk takdir itu North Nodes, dan untuk pekerjaan adalah Saturn sign. Untuk sun sign yang jelas ya, sun sign yang jelas untuk semua. Secara general perjalanan jiwa kalian dari dulu past life sampai even probably beyond. Kalau kalian nggak tahu berchart kalian, di box description gue itu ada link dari Just Astrology, tinggal kalian klik, isi data-data kalian, hula, kalian punya berchart kalian sendiri. Gue saranin itu di save karena gue itu tarot scope, tarot horoscope yang selalu gue sesuaikan dengan energi planet hari ini, planet di saatnya, jadi saat ini gitu ya. Dan kalian juga bisa sesuaikan dengan berchart kalian di mananya, dan itu juga bisa buat kalian mempelajari diri kalian sendiri. Oke. Untuk yang mau personal reading atau minta bantuan bikinin berchart report atau compatibility, kecocokan dengan pasangan kalian berdasarkan berchart report, atau bahkan bacain ke depannya anak-anak kalian, juga boleh kontak gue ya, ada di box description. Dan untuk kalian yang baru join, kalau mau cari video yang kalian emang minati versi gue, nyarinya di section playlist, jangan cari melalui uploaded gue ya, yang baru saja diupload. Itu kalian bisa pusing sendiri. Playlist gue buat berdasarkan bahasa, pertama, waktu, bulan, minggu, hari, dan juga tema. What else? Terima kasih semuanya untuk yang emang udah lama join sama gue. Makasih banyak atas support, untuk waktunya yang udah nonton selalu, likes, comments, dan sharesnya. Bahkan kalau emang ada yang donasi, makasih banyak ya. Untuk yang baru join, yang baru kali ini lihat gue, kalau emang suka jangan lupa untuk subscribe. Langsung aja ya, oracle card untuk kalian udah ada di sini ya. Gue pakai yang tema reading kalian di sini, gue pakai mystical shaman dan wisdom of the oracle. Capricorn, Taurus, Virgo ya. Gue secara general akan bikin buat all earth signs ya di awal. Nanti kemudian akan gue pisah-pisah berangkat dari Capricorn karena Capricorn yang paling dekat dengan sekarang. Habis itu Taurus, habis itu baru Virgo ya. Yang nanti akan gue pasang timestamp juga, jadi kalian nggak usah skip ya. Nanti gue pasang waktunya karena gue nggak bikin extended reading, jadi semua akan gue spesifikasi di akhir setelah general. Oke. Kalian dapat dari Wisdom of Oracle Yin ya. Ini tentang yin side kita, yaitu emosional kita. Oke. By the way, full moon in Aries itu tanggal 1 ya. Yang mungkin kita sudah mulai merasakannya pelan-pelan mendekati tanggal itu. Full moon in Aries itu adalah dimana full moon itu selalu tentang ending ya, tentang ending. Jadi kita diminta untuk melihat 6 bulan ke belakang ya. Apapun perubahan yang emang kita mau lakukan, kita diminta untuk merevisi ya, bagaimana perkembangannya. Kalau memang belum ada perubahan, kita diminta untuk letting go ya. Kalau memang lanjut, silakan lanjutkan gitu. Kalau memang sudah ada buahnya, fruitnya, memang ada potensinya, go on gitu ya. Full moon di Aries, yang mana sebenarnya Aries sendiri, Mars itu lagi di Aries ya. Mars itu adalah dewa perang, yang mana semua tentang action ya. Semua tentang action itu lagi retrograde di Aries juga.
Jadi eh, kemungkinan besar antara action dan reactionnya itu sangat 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 emosional. Oke, emosional. Semua ke-trigger dari emosinya, bukan karena logika atau apa, tapi perasaannya. Jadi kalau kita mau nonton moon sign kita, itu adalah tentang segala sesuatu tentang emosional kita, ya. Dan ingat, orang itu bertindak sebenarnya. Orang itu bertindak, berpikir bahkan dari based on what they feel, berdasarkan apa yang mereka rasakan. Jadi bersedihlah kalau kalian tidak bisa merasakan, atau kalian sudah buta, tidak bisa merasa. Ya. Terus dari mystical shaman kalian dapat earth keeper. Gak jauh dan gak bukan adalah energinya yin. Earth keeper. Earth keeper itu dia diminta untuk melayani, menjaga tentang segala sesuatu yang ada di bumi ini, ya. Tentang keharmonisan, kedamaian semua yang hidup di atas bumi, termasuk kebersihan dari sungai dan udara, ya. Dan termasuk orang makhluk yang hidup di atasnya, ya. Manusianya, binatangnya, segala macam. Jadi kalian diminta untuk kalau kalian punya masalah dengan teman yang udah lama kalian nggak kontaklah. Kalau kalian jagain pets kalian, ya, piaraan kalian, seperti itu. Oke. Terus balik lagi ke Wisdom Oracle, kalian dapat round and round. Nah, ini kualitas spiral, ya. Movement atau events yang terus berulang. Jadi mungkin beberapa dari kalian mengalami, kok gini lagi sih, kok ini lagi sih, aduh bosen deh gitu, sesuatu yang monoton, atau memang sesuatu yang kayaknya kalian nemuin orang yang berbeda, situasi yang berbeda, tapi rasanya sama, ya. Artinya sebuah siklus yang memang pelajarannya belum kalian pahami, jadi terus akan berulang. Atau karena sebenarnya kalian punya challenge untuk nge-break that cycle, untuk keluar dari cycle itu, tapi tetap mempelajarinya dari higher perspective. Selama kalian belum bisa mempelajari lessons-nya, pelajarannya, kalian akan terus mengulang itu, merepeat hal yang sama di situasi yang berbeda. Orang berbeda tapi rasanya sama, masalahnya sama, ininya sama, ya. Pindah ke kota ini, pindah ke negara ini, kok sama juga gitu kan. Geografisnya udah beda, ininya beda, situasinya completely different gitu, completely beda, tapi kok rasanya sama, nah, kan. Jadi kalian memang diminta untuk terus mengulang sampai kalian bisa melihat dari perspektif yang berbeda, lebih tinggi, lebih luas, sehingga kalian bisa memahami pelajaran yang memang kalian harus pelajari. Oke. Middle word dari mystical shaman, kalian dapat middle word adalah waktu yang tepat untuk apapun yang ingin kalian lakukan. Nggak tahu itu apa, ya, kalian yang mengerti sendiri, karena belum tentu saat ini adalah waktu yang tepat untuk melakukannya, gitu. Karena di waktu lain belum tentu akan semudah sekarang. Mungkin berhubungan dengan ini, cure pets, ya, kontak teman lama, jaga piaraan kamu, membuat kebersihan lingkungan, bersihin halaman. Dan kalian dapat
imagine tapi kebalik. Jadi kalian diminta tidak berimajinasi. Kalian udah saatnya diminta untuk melihat kenyataan sebagaimana adanya. Menghargai yang ada. Tidak perlu berandai-andai. Kalau ini begini, kalau itu begitu, kalau ini begini. Ngelihat sebuah kondisi, situasi, keadaan, nggak perlu berandai. Kalian nggak diminta untuk berandai di sini, ya, dengan suatu keadaan segala macam yang kalian bisa belokin ke sana kemari atau permainkan dengan trickery dan segala macam. Nggak. Kalian diminta untuk melihat segala sesuatunya seperti adanya. Ya. Karena ini namanya self sabotage, halusinasi atau ilusi. Kalian diminta melihat segala sesuatu seperti adanya dan menghargai itu dan move on. Makanya diminta untuk bergerak. Dan kalian dapat child, artinya menjadi anak-anak kembali. Kalau kebahagiaan itu, Capricorn dapat ini kalau nggak salah. Jangan lupa untuk bahagia, gue bilang kan. Jangan lupa untuk bahagia karena kita semua dilahirkan untuk bahagia, bukan untuk menderita. Kita menderita itu karena memang keputusan kita sendiri untuk menderita. Karena kita suka membayangkan hal-hal yang atau berharap hal-hal yang nggak perlu. Akhirnya kita menderita. Ekspektasi kita atau mungkin imajinasi kalian yang sudah atau kalian berimajinasi akan hal-hal yang memang misuse imagination, ya. Salah gunakan imajinasi. Ini juga makanya jangan berimajinasi, jangan berasumsi, ya. Jangan berasumsi, jangan berimajinasi. Lihat situasi bagaimana adanya. Jangan berasumsi itu adalah berimajinasi. Jangan berasumsi kalau dia pasti begini. Kalau dia pasti begitu, kalau gua begini pasti ntar begini. Wah. Itu judgment namanya, Bo. Itu judgment. Berdasarkan imajinasi kalian. Oke. Di sini karena anak itu dia ingin taunya banyak. Jadi jangan sok tahu gitu maksudnya. Jangan berasumsi, tapi jadilah seperti anak-anak yang polos, nggak tahu, bertanya. Dia akan bertanya, apapun yang dia ingin tahu dia akan bertanya. Dia nggak sok tahu, karena dia tahu dia nggak tahu. Dan itu membawa kebahagiaan. Sesimpel itu loh bahagia, sesimpel itu loh hidup gitu. Kita suka round and round and round and round. Imajinasinya malah nggak jelas. Seorang anak imajinasinya, oh mau ini dong gitu. Terus boleh ini nggak, bisa ini nggak, langsung aja tuh poin, enggak gitu. Masa nggak boleh gitu. Udah sesimpel itu aja gitu. Paling sedih sesaat, habis itu lupa, ya kan? Nggak maksain diri juga gitu kan. The spirit and universe gives clarity to earth signs for the incoming wave of this week, either in life, family, career, finance, challenges, single, and couple. Spirit and universe. What earth signs needs to know about incoming waves of this week, either in life, family, career, finance, challenges, for single and couple. Love. 9 of Pentacles, 9 of Materials. Family. Queen of Emotion. Queen of Cups. Career. Page of Materials, Page of Pentacles. Finance.
The Magician. Nice. Challenges. Exactly. Eight of Swords. Eight of Voices. Visi-visi, imajinasi-imajinasi, misuse of imaginations. Eight of Swords. Kalian terjebak oleh imajinasi kalian sendiri. Kalian nggak bisa lihat ya. Challenges. Single. The Fool. Couples. Knight of Materials. Cantik ya kuda ya. Energi Virgo. Energi secara keseluruhan atau alam bawah sadar kalian adalah Two of Inspirations kebalik, Two of Wands kebalik. Di baliknya ada Eight of Materials kebalik, Eight of Pentacles kebalik. Oops. Knights of Emotions, Knight of Cups, Five of Emotions, Five of Cups. Secara keseluruhan energinya adalah kalian sudah tidak di persimpangan jalan lagi. Oke, kalian sudah mungkin tetapkan apa yang kalian ingin lakukan ke depannya. Kalian tidak menunggu-nunggu lagi, ya. Dan kalian sudah lepaskan, relakan apapun yang kalian lagi kerjakan. Oke, energi Virgo. Mungkin beberapa dari kalian ada yang kehilangan pekerjaan. Knight of Cups, energinya Pisces, Cancer atau Scorpio. Ini tentang dating atau hanging out, whatever. Ya. Five of Emotions, sesuatu yang mengecewakan kalian, buat kalian sedih, atau kalian merasa kehilangan secara emosional. Six of Materials, Six of Pentacles. Ini tentang balancing dalam memberi dan menerima, entah itu waktu, fokus dan energi, ya. Itu harus balance. Energinya Libra. Hermit, energinya Virgo. Karena lagi meditasi dan mengisolasi diri. Silence, ghosting, nggak mau berbicara, nggak mau berkomunikasi. Oke, energi yang masuk tentang untuk love kalian, ya, love life kalian. Nine of Pentacles. Kalian merasa cukup, pede. Ini kartu jomblo by the way. Ini kartu jomblo. Jadi kalian merasa mandiri, berkecukupan, dan mampu, punya kepercayaan diri sendiri. Untuk family, kalian self care, kalian in tune dengan emotion kalian, kalian merasa cukup baik dimanapun kalian berada, di rumah, ya, di keluarga yang kalian di keluarga ya, di rumah kalian cukup in tune dengan emosi kalian, okay. Emotionally balance. Untuk masalah karir, Page of Material, Page of Pentacles. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru dan nyata. Kalian sudah membuka membuka diri untuk memperluas wawasan, pengetahuan, bahkan keterampilan, ya, menjadi pelajar lagi, menjadi student lagi, untuk merealisasikan apapun yang ingin kalian wujudkan. Finance, kalian dapat The Magician. Ini energi Gemini, Virgo atau Libra saat ini karena Merkuri lagi di Libra. Oke, kalian merasa mampu mewujudkan apapun yang emang sudah ada di benak kalian. Oke, ini Merkuri masalah. Ini juga tentang komunikasi, persepsi, dan bagaimana kalian cara berpikir kalian.
dan menggunakan segala resources yang ada. Oke. Bentar ya. Challenge-nya adalah silence the mind. Jangan berimajinasi. Terima sebuah realitas bagaimana adanya. Sehingga dengan menerima sebuah kenyataan, kalian tahu bagaimana harus bertindak sesuai dengan realitas. Karena walaupun visi yang bagus pun ke depan, mimpi pun yang ke depan, kita tetap harus balik lagi ke realitas. Realitasnya sekarang kita punya apa, bagaimana, dan apa yang bisa gue lakukan berdasarkan realitas yang ada. Kalau hanya sekedar bermimpi, punya visi dan segala macam, tapi nggak nginjak dalam, sebentar ya. Jadi tetap mau visi kayak gimana pun juga, mau mimpi kayak gimana pun juga, kalau kita nggak bisa melihat realitas yang ada saat ini, kita nggak akan pernah melangkah dengan tepat. Jadi yang pasti dan jelas, melihat keadaan kita saat ini, kebetulan ya, dari Wisdom of the Oracle, Under the Deck, Subconscious Mind, alam bawah sadar, kalian dapat here and now. Hanya dengan being in the present moment, kita bisa melihat kenyataan sesungguhnya bagaimana. Dari situ kita bisa bertindak sesuai dengan apa yang kita mau. Kalau kita nggak bisa melihat suatu keadaan persis seperti apa, kalian melangkahnya dari mana, gitu loh. Dan cuman terjebak oleh visi-visi kalian sendiri, kalian tidak bisa melihat kenyataan, yang percuma, semakin terjebak aja gitu loh. Silence the mind and see what is around. Singles, the fools, energinya Aries. Kalian akan mengambil resiko, apapun itu resikonya, untuk memulai sesuatu yang baru. Aries, sekarang kita ada di Libra. Aries, relationship, new relationship. Couple, dapat Virgo. Ini artinya kalian lagi membangun kembali, nggak tahu kenapa kembali membangun, berdasarkan step-step, baby steps ya, merencanakan untuk masa depan yang memang progresnya sangat pelan tapi real. Mungkin karena ada sesuatu yang berakhir juga untuk couple ya. Entah apa itu. Oke. Sekarang gue mau spesifikasi mulai dari Capricorn, right? Nanti gue pasang timestamp. Oke. Capricorn, Spirit and Universe, what Capricorn needs to know about the incoming waves, challenges, and the best move ahead this week. Please give clarity to Capricorn about the incoming waves, the challenges, and the best step to move forward this week. The spirits and universe guides and give clarity, Capricorn, about the incoming energy, the challenges, and best step to move forward. Cappy, what Cappy needs to know about the incoming energy, challenge, and the incoming waves. Energi yang masuk minggu ini adalah Ten of Swords kebalik, challenge, Six of Pentacles, best step to move forward, Eight of Swords. Cappy.
energi secara keseluruhan. Four of Cups. Four of Cups ini bau-baunya, rasa-rasanya seperti round and rounds, monoton, itu lagi, ya kan. Same shirt, different dice, same shirt, different faces, right? Di bawahnya ada Two of Cups, Two of Wands, Three of Pentacles. Energi yang masuk adalah melepaskan jati diri yang lama, karakter yang lama, ya, versi kalian yang lama, release untuk membentuk new version of you. Challenge-nya adalah memberikan atau menerima, semuanya balance dalam memberi dan menerima. Oke, entah itu waktu, keterampilan, bahkan energi, fokus, ya, keterampilan, bahkan gitu, exchange gift nih juga bisa, ya. Waktu yang kita berikan, energi yang kita berikan, keterampilan dan pengetahuan yang kita berikan, itu pernah nggak kalian pikirkan? Kalau kalian, jadi gini, kebanyakan orang, apalagi kita, ya, pengetahuan, waktu, ya, bahkan energi yang kita terima itu kita selalu undervalue. Bahkan senyuman aja itu undervalue banget loh sekarang ini, modern ini, ya. Semua diukur dengan materi, padahal waktu yang kita berikan, energi yang kita berikan itu jauh lebih berharga daripada materi itu sendiri, karena mereka nggak akan pernah kembali. Sekarang bagaimana kalian menghargai apapun yang sudah orang lain berikan, bukan hanya materi. Ini material apa sih, coins, pentacles ini, ya, itu maksudnya adalah nilai. Sekarang waktu kalian lebih berharga mana, waktu kalian, hidup kalian, atau mobil kalian? Jadi bagaimana kalian memprioritaskan waktu orang lain atau waktu diri kalian sendiri, waktu dari hidup kalian sendiri, bagaimana? Energi Libra, harmonis, balance, ya. Best step to move forward, Eight of Swords. Gue nggak tahu kenapa ini Eight of Swords, ya. Kenapa kalian harus takut? Kenapa kalian harus terjebak? Kenapa terjebak itu menjadi suatu langkah terbaik untuk, mungkin kalian disuruh untuk belajar untuk memahami lebih jauh tentang keadaan kalian sendiri, termasuk round and round ini. Kalian diminta, memang dipaksa untuk mengalami semua hal yang sama, semua yang rasanya sama, ya, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih tinggi, ya. Karena ingat, energi itu, ya, jalan spiritual whatever, ya, itu nggak ada yang lurus, semuanya itu energi, itu spiral. Kita hanya akan terus berputar, situasi keadaan selalu sama, yang berbeda adalah pemahamannya, persepsi kita. Kalau kita selalu holding on, ya, selalu kita berpegangan pada nilai lama kita waktu kecil, artinya kita nggak berkembang, kita nggak tumbuh. Masa lu sekarang umur berapa? 30. Oke, umur 30. Cara pikir lu sama kayak umur 5 tahun? Enggak kan? Gitu. Sama kayak umur 10 tahun yang masih diomel-omelin gitu, lu terima aja? Enggak kan? Gitu. Gue mau klarifikasi Eight of Swords. Five of Pentacles,
The Emperor, Ten of Wands, Six of Cups, nostalgia, loyalitas, masa kecil kalian, anak-anak kalian, atau past life connections, atau ini twin flame, soulmate, ya, nostalgia yang jelas. Klarifikasi dari Eight of Swords ini adalah Five of Pentacles, keterasingan, terisolasi, kehilangan, rasa sendiri, terbengkalai. The Emperor, energinya Aries. Ini dia mengambil kuasa kendali akan hidupnya sendiri. Aries, dia mengambil resiko. Apapun itu resikonya, dia akan ambil karena dia tahu dia mampu membangunnya kembali. Oke. Aries itu di relationship untuk kalian. Enggak, sorry. Capricorn. By the way, direct ya, antara Saturn tanggal 28, Saturn direct di kalian. Adalah disiplin, tanggung jawab, bisa dipercaya, bisa diperhitungkan. Ya. Omongannya, kata-kata yang bisa dipegang, itu Saturn. Aries buat kalian itu ada di home and family, emotions. Ten of Wands, artinya release, letting go, relokasi, movements, moving on, indah, travel. Lihat gimana si Emperor ngelihat Ten of Wands. Nggak tahu kenapa sense-nya, rasanya si The Emperor ini ego sama pride-nya tinggi banget, oke gitu. Karena The Emperor itu kan ingin menguasai ya, kontrol isunya parah, dan dia nggak mau bergerak. Memang dia malas, sukanya nyuruh. Lihat aja. Dan mungkin kembali ke waktu masa kecil, indah menuju kembali ke masa kecil, dan di situ ada happiness, dan di situ ada yang dirayakan. Entah itu ada fondasi rumah baru, ya, dan moving on. Wow. Alam bawah sadarnya gini nih. Ini yang paling atas, yang bawah. Death, self transformasi, judgment, rekonsiliasi, kesempatan kedua untuk membenarkan suatu keadaan. Seven of Swords, menyiasati suatu realitas, ya, entah lo mau sneaky atau enggak, atau selalu. Ya. Six of Swords, moving on. Ya, moving forward, leaving behind all the drama, menuju ke properti, rumah yang baru, ya. Di situ ada perayaan, ada celebrations, dan ada happiness, ada twin flame, soulmate, past life connections, whatever, soul connections, or it's about your childhood. Ya, semua tentang masa kecil kalian. Oke, apa kata mystical wisdom untuk Kapi? What the lessons the Kapi needs to learn this week? What lessons Kapi needs to learn this week? What lessons Kapi needs to learn this week? What lessons Kapi needs to learn this week?
Peacock, raise your standard. Naikin standar kalian. The Goddess guidance. What spirits and universe? How spirit and universe going to help and guide Cappy this week? How spirit and universe going to help and guide Cappy this week? How spirits and universe going to help and guide Cappy this week? How spirits and universe going to help and guide Cappy this week? True love, Cappy. True love. Saraswati, the arts. Express yourself through the arts, the creative activities. Jadi ekspresikan dirimu melalui aktivitas yang kreatif. Be like child again. What the universe and spirit have to say to Cappy this week? How spirit and universe have to say to Cappy this week? How the spirit and universe have to say to Cappy this week? How spirit and universe have to say to Cappy this week? How spirit and universe have to say to Cappy this week? How spirit and universe have to say to Cappy this week? How spirit and universe have to say to Cappy this week? The universe works fast when I'm having fun. Semesta akan bekerja jauh lebih cepat ketika kita bersenang-senang. The child knows how to be happy. Be the child again. Creativity. I choose love no matter what. Oke Cappy, semoga berguna buat kalian ya. Kalau emang resonis, jangan lupa untuk komen dan likes-nya. Sampai ketemu di episode berikutnya ya. Untuk Taurus. Oke, Taurus. What Taurus need to know for the incoming wives this week? The talents and the best step to move forward this week. This universe and spirits guides Taurus to have clarity for the incoming energy, the challenge and the best step to move forward this week. What Taurus needs to know about their incoming wives, the challenge and the best step to move forward. Ace of Wands, nice. Challenge, Nine of Cups, call it as a challenge. And Three of Wands, the best step to move forward, Three of Wands. The overall energy, wow, Queen of Wands, Leo. So, Taurus, nyamuknya parah. There's something new untuk Taurus ya. Energinya yang masuk adalah sesuatu yang baru dan sangat menggairahkan, menyemangati dan sangat menginspirasi ya. Ace of Wands, challenge-nya adalah Nine of Cups. Tantangannya adalah bahagia. Taurus susah banget loh ya bahagia. Kebanyakan mikir kali ya. Kebanyakan mikir ya Taurus ya. Terlalu banyak menganalisa kah? Huh? Okay. Sorry. The best step to move forward, Three of Wands. Three of Wands. Menunggu atau memberi kabar kepada sesuatu yang jauh, atau berharap datangnya kabar dari sesuatu yang jauh. Jauh itu artinya bisa juga cuma satu blok ya,
tapi jadi jauh karena udah 20 tahun nggak komunikasi. Jauh kan jadinya kan. Nah, walaupun cuma satu blok tapi nggak pernah ngomong ya jadi jauh kan. Nah, tetangga juga kalau nggak pernah ngomong jadinya jauh. Nggak usah tetangga. Kakak di kamar sebelah nggak pernah ngomong. Jadinya jauh juga. Energi secara keseluruhan, the Queen of Wands, energinya adalah ekspresikan dirimu, ya kan? Pede, ambil resiko, goal gather, determinasi yang tinggi. Queen of Wands itu Leo. Kalian Taurus, berarti Leo itu ada di home and family. Kalian wow, Ponsaks. Kalian punya kepedean dan kalian sangat sensual. Two of Pentacles, Knight of Pentacles. Energinya Virgo. Oke, gue pingin klarifikasi challenge Nine of Cups ya. Why Nine of Cups as a challenge? Why Nine of Cups as a challenge? The word completion. King of Swords. Wow, Ace of Swords. The Knight of Cups. Lala. Okay. Now I got it. Oke, jadi kalian challenge-nya itu ada sesuatu yang sudah komplit. Itu juga berhubungan dengan komunikasi ya, komunikasi dan kebenaran, sesuatu dan pencerahan. Kemenangan ini, Bu. Pencerahan, kejelasan. Mungkin kalian berhubungan dengan Aquarius, Gemini atau Libra. Oke. Ini Aquarius energinya. Buat kalian itu ada di karir, status, dan reputasi. Oke. Yang memang sudah komplit. Dan ini kalian juga terinspirasi untuk memulai yang baru. Oke. Kalian juga mempunyai visi-visi yang baru. Oke. Dan itu juga tentang apa yang akan kalian lakukan berikutnya. Dan King of Swords ini air signs ya, tentang bicara, tentang komunikasi, tentang tajaman berpikir, berstrategi. Oke, komunikasi yang jelas. Buat gue secara personal ini energi Aquarius tetap ya, tapi sekarang ini secara general, jadi mungkin beberapa dari kalian berurusan dengan Gemini atau Libra. Ini tentang aha moment, clarity, awakening, enlightenment, ya, pencerahan, kemenangan, ya, epiphany. Wow. Dan alam bawah sadar dari The Nine of Cups itu adalah Knight of Cups. Knight of Cups itu adalah, buat gue ini dating card ya, dating card. Mungkin Pisces, Cancer atau Scorpio ya, yang mau ngajak kalian ngedate ya, enggak, makanya tantangannya adalah kebahagiaan. Oke. Page of Cups, sesuatu yang lugu, polos ya, genuine, nggak punya maksud apa-apa. Ada energi Leo juga di sini, pengakuan dari publik. Sedangkan Leo itu energinya dari mana kalian? Home and family, emotions. Ada yang ingin minta maaf, ada yang ingin mengaku tentang perasaannya mungkin. Terlala kan? Oke. Buat dari Mystical Wisdom, what lessons Taurus need to learn this week? What lessons Taurus need to learn this week?
What lessons Taurus need to learn this week? What lessons Taurus need to learn this week? What lessons Taurus need to learn this week? Sebentar ya. What lessons Taurus need to learn this week? Cheer up. Live in the moment. Hidup di sekarang, Taurus. Here and now. Goddess guidance, oracle card, house spirit, and your universe going to help and guide Taurus this week. House spirits and universe going to help and guide Taurus this week. House spirits and universe going to help Taurus this week. House spirits and universe going to help Taurus this week. Ooh, too much. House spirits and universe going to help Taurus this week. House spirits and universe going to help Taurus this week. Demara, guiding children. You are good at helping, counseling, and healing children. Use your skills to help children now. Kalian jago bantu counseling dan menyembuhkan anak. Gunakan keterampilan kalian untuk membantu anak-anak. What the universe has to say for Taurus this week. What spirits and universe have to say to Taurus this week? What spirits and universe have to say to Taurus this week? What spirits and universe have to say to Taurus this week? What spirits and universe have to say to Taurus this week? Which hope is the conduit for miracles. Harapan adalah yang menuju ke ajaiban. I find a deeper meaning and personal growth and amid the discomfort. Saya menemukan pengertian dan pemahaman yang jauh lebih dalam, yang mendalam, dan personal growth, perkembangan secara personal di balik semua ketidaknyamanan. Oke, Taurus, that is your weekly spread ya, bacaan mingguan kalian. Semoga berguna, dan kalau emang resonates jangan lupa untuk komen sama likes-nya. Makasih. Dah. Sekarang Virgo. What the universe has to say. What Virgo needs to know about the incoming energy, the challenge, and the best step to move forward this week. Spirits and universe, please give clarity to Virgo about what incoming waves, the challenge, and the best step to move forward this week. What Virgo needs to know about the incoming energy, challenge, and the best step to move forward this week. What Virgo needs to know about the incoming waves, the challenge, and the best step to move forward this week. Masih. Lupa gue apaan sih? Oh, the lovers in reverse. Challenge, Four of Pentacles, the best step to move forward,
Eight of Wands. Fast communications and movements. The overall energy alam bawah sadar kalian, Six of Swords. Moving on. Di bawahnya ada Judgment. Energinya Scorpio. Kesempatan kedua untuk rekonsiliasi, membenarkan sebuah keadaan, situasi yang sudah rusak atau kalian sudah salah menilai. Jadi kalian diberi kesempatan untuk memperbaiki sebuah luka. Page of Swords. The Wheel of Fortunes and energi kalian sendiri. Kalian lagi berusaha menutup sebuah karma, dan kalian spying tentang sesuatu yang memang gini. Kalian lagi berusaha untuk menutup karma yang lama, untuk menutup cycle yang lama. Kalian spying akan hal-hal yang memang sudah yang salah di masa lalu, yang kalian mendapatkan kesempatan untuk memperbaikinya, dan kalian akan moving on. Dan di baliknya itu ada Nine of Pentacles, the Stars. Oke, being jomblo dan destiny, wish fulfillment. Energi yang datang adalah pilihan itu kalian sudah punya pilihan, pilihan sudah jatuh, dan kalian sudah tahu apa yang kalian mau. Oke, ini energi Gemini, atau mungkin energi emang udah takdirnya kalian untuk berakhir, ya, sebuah relationship berakhir. Status yang berakhir maksudnya, sebuah status yang berakhir. Challenge-nya adalah Four of Pentacles. Challenge-nya adalah selesai, udahin. Kalian sudah menarik diri terlalu lama, udahin. Kalian udah, jangan terlalu medit. Jangan terlalu medit, ya. Bukalah, open yourself up, buka diri kalian. Karena banyak pilihan atau banyak anugerah dan berkah kalau kalian tidak menutup diri. Best step to move forward, fast communications and movements, actions, atau travel, ya. Fast communication, komunikasi yang cepat dan karena berjarak. Oke. Energinya Sagittarius. About the home and family. Communication about the home and family, maybe. Okay. Buat gue gak ada yang perlu diklarifikasi, Virgo. Jelas banget. Wisdom, mystical wisdom. Apa yang Virgo harus pelajari di minggu ini? What lessons Virgo needs to learn this week? 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 Ini semua tentang komunikasi, ya, judgment ini. Dragonfly, live life to the fullest. Again, here and now. Virgo, jalani hidup dengan sepenuh hati, ya.
The goddess guidance, how the spirits and universe going to help and guide Virgo this week. How spirits and universe going to help and guide Virgo this week. How spirit and universe going to help and guide Virgo this week. How spirits and universe going to help and guide Virgo this week. How spirits and universe going to help. Sulis, bodies of water. Spend time near water such as a lake, river, and or the ocean to recharge your batteries. Habiskan waktumu dekat dengan air dan seperti danau, sungai, bahkan laut untuk nge-recharge baterai kalian. Earthkeeper ya. Kalian diminta untuk healing. What the universe and spirits have to say to Virgo this week? Apa kata universe tarot? What the spirits and universe have to say to Virgo this week? What the spirits and the universe have to say to Virgo this week? What the spirits and the universe have to say to Virgo this week? What the universe and spirits have to say. Instead of praying for an outcome, I pray for the highest good for all. Daripada berdoa untuk sebuah hasil, saya berdoa untuk yang terbaik buat semua. Oke Virgo, that's your reading untuk minggu ini. Sampai ketemu di episode berikutnya, dan kalau emang resonance jangan lupa untuk komen